Goa Payudan, dalam dialek Madura Pacudan, dipercaya dalam cerita rakyat Sumeneb Madura sebagai tempat bertapa dari Potrek Koning. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Terletak di perbukitan Desa Deluman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumeneb. Dari pusat utama Desa Deluman berjarak kurang lebih 2 km. Potrek Koning merupakan seorang putri dari Kerajaan Sumeneb yang hidup pada abad ke-15. Dikenal masyarakat luas dengan kepribadian, sosial, dan spiritualnya. Teladan bagi kita sebagai orang Madura, manusia Madura. Kembali pada edisi Napak Tilas Jejak Leluhur, kali ini berada di bumi Madura, ujung timur Sumeneb, tepatnya di Kecamatan Guluk-Guluk, dalam dialek Madura disingkat menjadi Luk-Guluk. Tepatnya di Goa Potrek Koning. Kesohoran nih kaki Pak. Goa Potrek Koning, Desa Deluman nih kaki. Deluman, Kecamatan Guluk-Guluk. Pun panjenengan sareng penerus saya aja ke penikaki. Sareng Pak Peserah panjenengan Pak Subairi. Pak Subairi, Pak mohon penjelasan cerita sekilas singkat tentang Goa Potrek Koning nikah. Menabi tadi itu tempat-tempat para wali akadia Potrek Koning, Lesap, Pinter Saut, Adi Podai, Adi Rasa, Joko Tolek, Pangeran Singa. Dari sana lain dunia kan. Berarti banyak melakukan semacam, kalau dalam Islam, kholwat, menyepi untuk lebih sebuah metode untuk mendekatkan ke diri kepada yang punya hidup, Tuhan pemilik semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti gua yang kira-kira ketinggiannya senapa anak tangga nih Pak mendek kasih Pak? Mana di dari tadi itu 140 ton. 141 anak tangga dan agak curam naiknya ya. Tempat Pak Karno juga. Insinyur Soekarno menurut ini pernah ke sini Pak? Cuman tidak ada semacam catatan tertulis Ki. Bukti-bukti yang menjelaskan bahwa Pak Karno pernah ke sini. Yang jelas yang cerita di akhir abad ke-20 aja, 45-an, mulai sekitar tahun itu ya Pak Soekarno sebelum 45 atau sesudah pernah ke gua ini, tapi tidak ada catatan khususnya. Seperti Pak Soeharto pernah ke Gua Langse yang di sekitar pantai Parangkusumo. Banyak cerita dari masyarakat merupakan tempat pertapaan atau semacam menyepi dari hiruk pikuk dunia ramai. Cuman tidak ada catatannya, dan menurut pengurus dari Goa Potrek Koning, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita Pak, pernah ke Goa Potrek Koning ini. Meskipun sekali lagi tidak bisa kita buktikan keautentikannya terkait dengan data, karena di zaman peradaban modern seperti sekarang Pak, nah apa baik buktinya mana? Itulah manusia modern. Sekarang kalau sifatnya dalam artian kisah, nah bagi mistisisme dalam ada istilahnya khusus secara ilmiahnya itu tidak bisa dibuktikan. Percaya monggo kerjakan, tidak percaya tinggal saja. Kati pernikah meloloh mendak nikah. Saya serumah itu Pak, tahun seberapa sih kalau beli? Kalau dari rumah sendiri 1938 ya Pak. Berarti reng sepuluh panjenengan saya menempati di sini pertama Ki. Bapak Peserah, tahu Mbah Haji Peserah? Mulai Kiai Toyib. Kiai Toyib Ki? Kiai Haji Toyib nikah Deluman. Iki kantong. Ya kanto tepak kanto Deluman Ki, Kiai Toyib Deluman, atau yang ini agak jauh dari desa utama Desa Deluman Guluk-Guluk ini di ujungnya, dan langsung berada di bawah Goa Payudan. Goa Payudan nih kaki, Goa Payudan yang dipercaya oleh masyarakat khususnya Guluk-Guluk Sumeneb sebagai tempat kholwat atau tempat bertapanya dari legenda Madura, Potrek Koning. Potrek Koning, cerita rakyat Madura, folklore yang melegenda sampai dengan saat ini.
Sosok sosial dan spiritual. Spiritualitas di masa lampau dan sampai dengan saat ini, salah satu jalannya dengan bertapa, semedi, menyepi dari hiruk pikuk dunia. Goa merupakan salah satu tempat yang banyak dipakai untuk bertapa, semedi, sebagai media kontemplatif untuk selalu mendekat dengan Tuhan pemilik semesta. Pilihan pada goa sebagai tempat untuk melaksanakan kontemplatif, perenungan diri, selalu melakukan persambungan dengan Tuhan pemilik semesta, sering dipertentangkan oleh masyarakat modern saat ini. Kenapa harus di goa? Kok tidak di masjid saja? Masyarakat modern dengan rasionalitasnya biasanya akan menyebut hal-hal seperti ini sebagai mitos klenik. Perlu diingat, Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro. Ketidakberimbangan dalam bersikap dan menilai akan melahirkan banyak pertentangan di masyarakat dan cenderung merasa paling benar. Kenapa tidak dikatakan saja kalau berani Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro sebagai mitos atau klenik? Bagi telusur jelajah, napak tilas jejak leluhur. Tujuannya satu, mendoakan leluhur sebagai rasa terima kasih dan dharma bakti kita kepada leluhur kita. Hanya lantunan Al-Fatihah yang bisa kita panjatkan untuk para leluhur kita yang telah menginjakkan kaki dan melaksanakan kegiatan spiritual di Goa Payudan. Al-Fatihah. Cerita tentang Potrekoning tidak hanya di Goa Payudan, ada beberapa tempat lainnya yang dipercaya oleh masyarakat. Desa Banasare, Kecamatan Ruberu, Kabupaten Sumeneb, Sampang Kota, dan di seputaran Gunung Geger, Kabupaten Bangkalan yang dipercaya sebagai makamnya Putri Koneng atau Potre Koneng. Telusur jelajah akan menelusurinya pada kesempatan berikutnya. Cerita Potre Koneng merupakan kekayaan peradaban kita terlepas dari benar salahnya. Wallahu a'lam. Telaga ini berada di kaki Gua Payudan, Desa Deleman, Kecamatan Kulu-Kulu, Kabupaten Sumeneb. Anugerah tiada tara dari Tuhan pemilik semesta. Sumber airnya tidak pernah berhenti di saat kemarau panjang yang melanda Madura saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.